Sobat Podcast Fikar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fikar di Collabs by Podcast Fikar. Pada episode ini saya akan berbicara tentang milenial dalam dunia kerja. Tetapi tidak hanya saya saja yang membahas, saya juga bersama bintang tamu saya yaitu Bapak Muhammad Gatot Wiharto. Halo Pak Gatot. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Gatot. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih telah diundang di tamu ini. Sama-sama. Semoga saya bisa memberi wawasan buat Mas Maulana dan teman-teman yang ikut mendengarkan. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih sudah berkenan jadi bintang tamu saya. Kita akan ngobrol banyak nih tentang topik pada episode ini. Oke, Pak Gatot, dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Podcast Fikar yang mendengarkan episode ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kali ini saya ada undangan dari Mas Maulana untuk menyampaikan materi milenial dalam dunia kerja. Jadi kenapa saya ngambil topik ini? Karena eranya sekarang saya perkenalkan dulu. Saya memperkenalkan sampai lupa, saking semangatnya untuk menyampaikan materi jadi lupa. jadi perkenalkan saya dulu. Saya Muhammad Gatot Wiharto, backgroundnya teknik sipil. Saya biasa terjun di bidang yang pernah saya tangani, konsultan, kontraktor, owner, dan beberapa kegiatan lain yang pernah saya pegang juga. Jadi pada dasarnya saya adalah seorang engineer ya. Beberapa proyek pernah saya pegang, dari high-rise building, factory, terus jalan udah saya lakukan, udah saya pernah pegang. Kemudian dalam perencanaan dan pengawasan juga pernah saya lakukan juga. Sebagai gambaran, seorang engineer ya, engineer itu berpikirnya lebih ke logika ya. Logikanya lebih berjalan dari berdasarkan fakta di lapangan. Jadi semuanya dalam merencanakan satu proyek itu berdasarkan data, fakta, dan situasi di sekelilingnya. Untuk mempersingkat waktu, saya mencoba memperkenalkan diri tadi. Jadi saya mulai aja ke materi topiknya, milenial dalam dunia kerja. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena era sekarang, era milenial dalam dunia milenial sekarang, generasi muda sangat kental sekali dengan teknologi dan informatika. Untuk diketahui bahwa generasi milenial itu patokannya yang itu kelahiran antara tahun 1980 hingga pertengahan 1990, terus ditutup sampai tahun 2000-an. Inilah orang-orang yang termasuk generasi milenial. Generasi milenial mempunyai sifat yang ingin tahu, ingin serba multitasking ya. Karena memang kondisi dunia sekarang ini, kita memasuki dunia industri keempat, di mana dunia industri 4 itu semuanya serba cepat, serba instan. Jadi tidak ada yang lelet, tidak ada yang lambat.
Nah, dunia di industri 4 ini sepertinya sangat cocok dengan generasi milenial, karena generasi milenial mereka sangat antusias dengan informatika dan digital. Maka tidak heran kaum milenial itu sangat fasih banget dengan dunia gadget, HP, video, YouTube. Mereka sangat familiar. Beda dengan generasi seperti saya ini, generasi yang baby boomers ya, termasuk itu. Mereka boleh dikatakan agak ketinggalan, bukan agak ketinggalan, memang ketinggalan oleh anak-anak kita. Jadi generasi baby boomers itu dia berpikirnya masih sesuai dengan tradisi konvensional ya. Semuanya mulai tahap per tahap. Jadi misalkan kalau mereka bekerja itu ya sesuai tahapan. Misalkan tahap di suatu industri konstruksi, mulai kerja ya mulai dari rate yang paling bawah, kemudian naik sampai jenjang terakhir. Tapi kalau generasi milenial, kalau saya lihat kecenderungan tahapan-tahapan seperti ini kurang suka ya. Mereka lebih mengendaki kenapa mesti harus pakai tahapan yang panjang seperti itu. Apakah tidak dimungkinkan untuk memotong tahapan yang panjang itu dengan mempersingkat tahapan itu. Makanya generasi milenial, karena dia multitasking, dia bisa bekerja dengan segala kemampuan yang ada. Salah satu contoh multitasking, generasi milenial itu misalkan kita pegang HP ya, dia bisa main chatting, bisa lihat YouTube, bisa telepon. Jadi dalam HP itu dia bisa mengerjakan segala hal hanya dengan sentuhan tangan aja. Artinya generasi milenial sangat maju ya, sangat maju dalam mempergunakan kemajuan digital. Dalam hal ini adalah salah satunya HP ya. Kalau generasi seperti saya ini mungkin untuk multitasking udah tertatih-tatih ya, karena memang sudah terbiasa sebelumnya. Belum saat itu belum ada namanya HP. Jadi kerja masih one by one gitu. Untuk diketahui generasi milenial itu mempunyai sisi positif dan negatif ya. Dari segi positif sudah saya sebutkan tadi, orangnya generasi milenial itu multitasking, terus mudah beradaptasi dengan lingkungan. Cuma ada segi negatifnya juga. Generasi milenial itu dalam segi kematangan jiwa sepertinya kurang sekali, karena mungkin karena dituntut serba cepat, jadi tahapan-tahapan itu belum matang, tapi dia sudah meloncat ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, disinilah biasanya generasi milenial kurang
dalam segi kematangan jiwa kurang sekali. Padahal kematangan jiwa juga satu hal yang penting untuk membentuk sikap seseorang, karena di dalam satu pekerjaan, kalau kita menghadapi suatu permasalahan, kalau kita tidak wise dalam mengambil satu keputusan atau sikap, tentu hasil dari pekerjaan itu kurang sempurna karena diputuskan dalam kondisi kita belum matang. Disinilah kekurangannya generasi milenial. Kematangan jiwa kurang sekali. Kemudian salah satu contohnya, kebetulan saya kan aktif di LinkedIn yang menerima banyak konsultasi dari generasi milenial. Kebanyakan mereka CV-nya itu CV yang model zaman sekarang, satu lembar, satu halaman, diisi semua keterampilan dia, semua kepandaian dia yang dia miliki disatukan dalam satu halaman. Padahal bagi seorang HR mungkin agak kesulitan membaca satu CV hanya cuma satu lembar aja, sehingga itu akan merugikan bagi generasi milenial. Makanya sering mungkin karena generasi milenial pengennya serba praktis, cuma selama lembar aja sudah mewakili diri, padahal tidak seperti itu jadinya. Itu salah satu diantaranya, generasi milenial itu punya kecenderungan pengen cepat dapat kerja, gaji besar. Terus kalau menghadapi suatu permasalahan, kebanyakan generasi milenial itu kalau di tempat kerja misalkan kurang gajinya misalkan kurang besar, atau kondisi perusahaan itu, kondisi lingkungan kerja itu kurang mengenakan, biasanya generasi milenial kurang tahan banting ya, ingin cepat-cepat meninggalkan perusahaan itu, cari yang lebih bagus lagi. Kecenderungan generasi milenial itu pindah-pindah perusahaan tuh sangat sering terjadi. Itu salah satu generasi milenial agak kurangnya. Tapi dari sisi positifnya, generasi milenial karena dia itu sangat familiar dengan digital dan informatika, ditunjang oleh dunia industri yang sangat pesat. Anak-anak generasi milenial itu punya ide yang bagus sekali, sehingga karena dia kecenderungan untuk maju lebih besar, dia memanfaatkan di dunia digital ini dibungkus dengan bisnis. Artinya generasi milenial yang punya wawasan, yang punya keinginan untuk membuat bidang usaha baru, dia mengemas satu bisnis antara teknologi digital dengan kemajuan teknologi dirangkum dengan bisnis. Salah satu contoh hasil dari generasi milenial adalah produk startup. Seperti yang kita tahu, salah satu produk startup itu adalah seperti Gojek,
Grab itu kan produk dari generasi milenial, di mana orang mau bepergian tidak perlu capek-capek ngurusin kendaraan, ngurusin driver, tinggal pakai HP, pencet, udah datang itu pesanan kita di depan kita, tinggal naik Gojek mau arah kemana siap mengantar. Atau kita mendapatkan satu barang tidak perlu antri beli barang itu, tidak perlu capek-capek muter sana muter sini melilingin toko, tidak perlu antri membayar, tinggal cukup lihat di komputer atau HP jenis-jenis barang yang bisa dipesan, macam-macam berbagai produk bisa kita pilih, tinggal dilihat-lihat sesuai dengan keinginan, maka jadilah kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari produk generasi milenial itu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Maulana sebelum saya lanjutkan. Oke, baik Pak. Ini sangat menarik sekali ya Pak dengan generasi milenial, dan sebetulnya apa yang Bapak sebutkan itu ada di saya juga. Karena saya juga ini generasi milenial juga. Tapi memang ini sih Pak, dari positif dan negatifnya generasi milenial, saya melihat kalau negatif memang benar Pak, kematangan jiwa itu memang jujur itu kurang Pak, milenial ya. Itu juga saya juga ketemu juga sama sesama generasi milenial, tapi beliau itu secara ide pinter, inovatif, tetapi emosinya itu nggak bisa dia kendalikan gitu. Jadi yang jadi benar kata Bapak, kematangan jiwanya kurang. Jadi emosinya nggak bisa dikontrol, tetapi secara IQ ya, saya sebutnya IQ, dia itu pinter. Jadi logika pinter tapi emosinya kurang. Itu saya setuju sama Bapak. Oke Pak, dilanjut Pak. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh CEO Forbes. CEO Forbes itu tiba-tiba mengundang saya, Pak Kadat, saya ingin ketemu dengan Bapak ke kantor saya yang di Sudirman. Sebetulnya saya nggak kenal dengan Bapak ini. Kebetulan saya itu kan bulan Maret sampai 4 bulan kemudian sampai bulan Agustus ya. Saya itu kan di LinkedIn membuka review CV secara free ya. Ribuan CV udah saya review, berbagai kalangan minta review saya, dari job seeker generasi milenial maupun yang experience, maupun dari direktur, CEO, manajer, semuanya minta review saya. Dari situlah saya mendapatkan kenalan, salah satunya dari CEO Forbes ini, minta di review CV-nya. Saya tahu mungkin dia ingin tahu seberapa sih knowledge-nya saya tentang CV ya. Saya lihat CV-nya bagus, kemudian saya feedback ke Bapak ini. 1 hari 2 hari kemudian saya dipanggil, bukan dipanggil ya, dihubungin sama beliau untuk dia diajak di dalam silaturahim di kantornya. Di kantornya itu kita ngobrol-ngobrol, bukan di kantor ya, jadi kita diajak di resto Jepang itu, sambil nikmatin makanan Jepang, kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang dia kagum dengan
generasi milenial Indonesia yang bisa bikin startup yang begitu maju. Cuma dia seperti yang saya katakan tadi, dia berpendapat generasi milenial itu kurang matang dalam segi kejiwaan ya. Jadi karena generasi milenial merasa punya kemampuan membayar, punya dana yang besar, dia bila mana punya karyawan atau staf yang tidak sesuai dengan keinginan dia dalam memajukan perusahaan, menurut dia ya, yang diceritakan ke saya, ada salah satu petinggi dari startup ini suka main pecat gitu aja. Dia berpikir, saya gampang kok mendapatkan orang yang lebih dari itu di pasaran bursa kerja banyak, apalagi kebetulan sekarang lagi masa pandemi COVID ya, banyak sekali job seeker yang lagi mencari pekerjaan. Bapak ini sama CEO-nya startup ditawarin untuk memegang di perusahaannya generasi milenial ini. Tapi begitu melihat cara kerja, cara rekrutmen karyawan model seperti itu, dia tidak, walaupun digaji besar, dia betul-betul nggak tertarik untuk memasukin startup ini, karena berpikir karyawan itu tidak hanya diberi gaji gede, disuruh bekerja, tapi karyawan harus juga dimanusiawikan juga. Artinya karyawan itu harus punya sama hubungan kebatinan antara atasan dan bawahan, sehingga terjalin suatu komunikasi yang bagus di antara mereka. Itu yang membuat CEO Forbes ini nggak ada minat untuk memasukin dunia startup karena digawangin oleh kaum milenial. Sebetulnya dia pengen juga, cuma cara rekrutmen dan cara kebijakan perusahaan kurang bagus lah, karena ya mungkin kematangan jiwa dari generasi milenial belum bisa diandalkan. Beda dengan generasi sebelumnya, mereka memasuki dunia kerja, misalkan masuk di dunia kontraktor ya, seorang lulusan seperti saya dulu, saya masuk pertama kali bekerja itu sebagai pengawas proyek di lapangan berpanas-panasan. Itu bukan setahun 2 tahun ya pekerjaannya saya jalani, masuk di hutan, hidup di jalanan, itu benar-benar dilakuin gitu. Untuk setelah jadi pengawas sekian tahun baru naik jadi supervisor, nanti dari supervisor naik lagi jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi ada tahapan-tahapan untuk bekerja di perusahaan itu ya. Kalau generasi milenial saya lihat sekarang tuh bekerja gaji gede dengan kerja bagus, nyaman, posisi tinggi, atau mereka lebih senang mengandalkan dunia kerja secara
instan. Jadi tahapan-tahapan seperti yang alami generasi sebelumnya kurang mengena ya, kurang masuk di hati mereka. Ini terjadi bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, baik Amerika maupun dunia Barat. Generasi milenial sama seperti yang ada di Indonesia. Ada satu teman saya, dia seorang vice president dari satu bank besar di Indonesia. Dia menceritakan ke saya, dia punya keponakan dalam 1 tahun bisa ganti perusahaan sampai 3 kali di posisi itu. Padahal tantenya ini untuk pindah perusahaan di posisi yang sama, dia butuh 7 tahun untuk pindah perusahaan. Artinya generasi milenial itu lebih kurang tahan banting dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Artinya ya generasi milenial itu agak manja lah, cengeng gitu. Jadi kalau ada kesulitan dikit ngeluh, ada kesulitan dikit kabur dari permasalahan. Saya punya klien generasi milenial, saya kaget ya. Alhamdulillah saya menjadi review CV itu banyak generasi milenial, setelah saya review CV-nya banyak yang keterima kerja. Ada salah satu contoh klien saya, dia itu bisa interview sampai 15 perusahaan. Cerita ke saya, wah Pak Kadot, semenjak CV saya direview dengan Pak Kadot tuh saya mendapat panggilan kerja sampai 15 perusahaan. Dalam pertemuan saya dengan dia, nggak sampai setengah tahun, dia sudah ganti kantor 3 kali. Saya tanya, kenapa sampai kamu berbuat begitu ya? Katanya nggak cocok, gajinya kurang besar, nggak nyaman. Ini membuktikan bahwa apa yang saya katakan persis terjadi pada klien saya sendiri. Mungkin Mas Maulana bisa menanyakan apa yang saya sampaikan tadi. Barangkali ada pertanyaan dari Mas Maulana. Silakan. Ya lengkap banget sih Pak, penjelasannya udah. Jadi saya mau nanya apa ya? Cuman paling ini Pak, kan ini berhubung mau penghujung acara, paling saya mau nanggepin sama saya mau nanya satu pertanyaan gitu ya Pak ya. Jadi saya mau nanggepin nih Pak, yang klien Bapak tuh, itu jujur saya pernah bekerja gitu ya sama rekan kerja, itu tipikalnya kayak gitu Pak, tolah-toleh. Tapi tolah-tolehnya gitu, karena ada kerjaan gak beres, gak mau tanggung jawab, kabur. Itu sama tuh kayak yang Bapak ceritain tuh. Tuh malah ya itu mentalnya kurang, gak tahan banting gitu kan. Tapi kalau saya pribadi nih saya juga sharing sih Pak. Jadi, kalau saya alhamdulillah nih, saya gak kerasan sih dari awal karir saya kerja gitu sampai sekarang tuh kerasan, kecuali memang saya diputus kontrak. Nah itu kan beda cerita kan, itu ya mau nggak mau karena diputus kontrak saya cari. Cuma secara pribadi alhamdulillah itu saya tipikal yang kerasan gitu sama perusahaan. Tapi memang jujur di suatu saat saya juga memang butuh refreshing ya Pak ya. Makanya dari situ saya tolah-toleh. Cuman tolah-tolehnya saya menganggap kalau saya diterima kerja itu adalah bonus aja. Tapi tetap saya fokus terhadap pekerjaan saya sekarang. Meskipun adalah saya bisa ikut interview kerja kan sambil ya entah itu cuti atau curi-curi waktu,
ya ini ikutin sesuai jadwal. Kalaupun emang pada saat itu hari libur ya berarti saya bisa ikut kayak gitu. Nah ini sih Pak, kayak saya pribadi kan IT ini. Nah IT itu kan berkembang gitu ya Pak. Jadi kalau udah secara karir udah terlalu nyaman nih kerjanya, butuh tantangan lagi ya berarti cari lagi. Bukan maksud mau naik pangkat tinggi gitu. Saya nggak ada maksud kayak gitu sih Pak, mau naik pangkat tinggi. Saya nggak sampai ke situ. Yang jelas kan balik lagi ke tujuan kerja saya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bisa ngasih ke keluarga. Dalam contoh Bapak kan generasi milenial ini kan mereka mencari hasrat gitu kan, passion yang lebih tinggi. Mau jadi dirut umur 30 tahun, mau jadi apa lagi. Yang jelas tuh yang bisa dicapai, yang harusnya dicapai dalam 20 tahun berkarir itu bisa sampai posisi tinggi, itu 10 tahun apa 5 tahun mereka bisa capai. Itu ini ya sharing saya. Kemudian pertanyaan saya gini Pak, dari Bapak saran Bapak apa nih supaya dari generasi milenial itu jiwanya tuh bisa matang bro? Kalau saya melihat kematangan jiwa itu bukan dilihat dari segi umur ya, bukan dilihat dari segi banyaknya masalah yang dihadapi. Banyaknya masalah dihadapi kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan juga tidak bisa membuat orang itu semakin dewasa, semakin bisa mencerna permasalahan. Kadang-kadang ada yang datang masalah bukan diselesaikan tapi malah kabur. Jadi kematangan jiwa mungkin ya untuk orang Indonesia, dan saya buktikan bahwa kematangan jiwa itu harus dilandasi dari segi agama, keimanan. Karena di dalam agama itu mengajarkan bahwa sebagai manusia itu harus banyak bersyukur, harus banyak berusaha, berdoa. Karena di agama ditanamkan jiwa kesabaran, tidak pandai mengeluh, banyak bersyukur. Itu juga merupakan suatu cara untuk mematangkan jiwa. Artinya bila mana orang pengen mematangkan jiwa, ada baiknya dia juga menekuni dari segi agama, dari segi keimanan. Itu akan sangat membantu meningkatkan kematangan jiwa seseorang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Mas. Oke Pak, baik, terima kasih Pak untuk sarannya ya. Jadi memang ini ya harus dikuatin imannya itu ya, supaya nggak goyang. Iya. Iya emang suka ini. Ya itulah, balik lagi saya juga masih belajar sih Pak. Sampai sekarang tuh ilmu itu kan nggak ada habisnya, saya tetap belajar. Kalau ada kritik gitu ya saya terima gitu sebagai vitamin, kan feedback itu adalah vitamin. Oke, nggak terasa nih Pak, udah penghujung acara nih Pak. Dari episode ini. Dari Bapak ada yang ini Pak, yang bisa dirangkum untuk topik ini Pak, milenial dalam dunia kerja. Kalau saya bukan merangkum ya, saya mengambil poin-poin penting aja ya. Ya. Poin-poin pentingnya itu begini. 1, generasi milenial sebisa mungkin tahan banting ya, tidak mudah mengeluh, berusaha sekuatnya. Pertama itu tahan banting. Kedua, generasi milenial harus bisa mematangkan jiwa. Artinya jadi di dalam satu
suatu kehidupan tidak semuanya harus instan ya. Semuanya harus punya proses. Coba contohnya kita mau makan aja. Untuk makan aja prosesnya dari padi jadi beras, dari beras jadi nasi baru kita makan. Jadi hidup tuh berproses, tidak langsung semua serba instan. Jadi harus ditanamkan dalam diri generasi milenial itu, tidak semuanya bisa dihitung dengan instan. Jadi harus ada proses. Nah, proses ini yang membuat kematangan jiwa seseorang juga. Jadi mungkin 2 poin itu yang menurut saya paling penting ya. Karena insya Allah dengan 2 poin itu generasi milenial akan lebih cemerlang lah dibandingkan kita ini. Itu Mas Maulana. Oke, Kang Gatot. Ada ini Pak, closing statement yang mau disampaikan kepada sobat podcast Fikar yang mendengarkan. Closing statement saya, barangkali dari generasi milenial yang mengalami permasalahan dalam hal dunia pekerjaan, bisa menghubungi saya lewat Mas Maulana, juga bisa melalui LinkedIn juga bisa. Jadi langsung DM ke saya juga bisa juga dengan nomor saya 08131 540 7701. Dengan senang hati akan saya jawab semua pertanyaan mas-mas, mbak-mbak. Kalaupun misalkan saya belum bisa menjawab pertanyaan itu, insya Allah nanti akan saya beri jawaban di kemudian hari. Begitu Mas, closing statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Gatot selalu untuk pekerjaannya. Ya, semoga tidak lelah dalam menebar kebaikan ya Pak pada khususnya para pencari kerja gitu ya, para generasi pencari kerja. Baik, demikian sobat podcast Fikar dimanapun Anda berada untuk episode tentang milenial dalam dunia kerja. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dari Collabs by Podcast Fikar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.